Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara, bagaimana kabarnya hari-hari ini? Biarlah setiap dari kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk kita sama-sama menghadapi pandemi yang sedang terjadi di bangsa ini. Puji nama Tuhan. Saat ini saya mau membagikan sedikit sharing firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Perikopnya tentang Paulus menyeberang ke Makedonia. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan di dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya, demikian firman Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita tangkap dari perikop ini, yaitu jadi Paulus dan Silas ini mereka hendak memberitakan Injil di Asia, tetapi dicegah oleh Roh Kudus. Lalu mereka ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka lagi. Nah, apa maksudnya? Kenapa Paulus dan Silas ini mereka dicegah, mereka tidak boleh memberitakan Injil di daerah tersebut? Tentunya bukan tanpa alasan kenapa Roh Kudus mencegah mereka. Jadi yang saya tangkap seperti ini, Paulus dan Silas ini mereka mau memberitakan Injil, tetapi itu tidak sesuai dengan yang Roh Kudus mau. Itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, khususnya buat Paulus. Apakah salah Paulus dan Silas ini mereka untuk memberitakan Injil? Tentu tidak. Tetapi Roh Kudus punya tujuan lain supaya Paulus dan Silas ini pergi ke Makedonia. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari cerita ini, yaitu setiap dari kita bertindak ataupun melakukan sesuatu itu, Tuhan itu mau kalau supaya kita itu mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya, Paulus dan Silas ini mereka ada Roh Kudus dalam diri mereka, tetapi mereka belum bertanya sama Roh Kudus untuk mereka memberitakan Injil di Asia. Makanya Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, Roh Kudus itu mau supaya Paulus dan Silas ini mengandalkan Roh Kudus. Jadi apa yang bisa kita pelajari, yaitu setiap dari kita, baik kita membawai suatu organisasi ataupun kita bekerja, pelayanan atau apapun,
Tuhan itu mau supaya kita itu bertanya-tanya. Tuhan itu mau supaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu diaktifkan. Ya, kita harus selalu bertanya-tanya sama Roh Kudus apa yang harus kita lakukan. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah apa yang kita lakukan ini, apakah Tuhan itu berkehendak juga dalam setiap langkah hidup kita ya. Kita yang sudah berkeluarga, kita yang sudah lama melayani, apakah selama kita melayani itu, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau? Ya, penting bagi kita yang sudah di level pemimpin mungkin ya, penting bagi kita untuk selalu tanya-tanya Roh Kudus, kemana Roh Kudus itu membimbing kita untuk kita bisa mengembangkan pelayanan kita ya, bukan sesuai dengan kehendak hati kita, bukan sesuai dengan kehendak manusiawi kita. Kalau sesuai dengan manusiawi kita, tentu kita banyak keinginan ini dan itu ya. Tetapi ketika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita selalu bertanya-tanya sama Tuhan dalam setiap kegiatan kita, tentu itu yang Tuhan mau ya. Tetapi dalam perjalanannya mungkin masih banyak dari kita itu yang belum mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya. Dan Paulus dan Silas ini mereka baik ya, mereka mau memberitakan Injil di Asia, mereka mau memberitakan Injil di daerah Bitinia, tetapi itu semua bukan keinginannya Tuhan. Itu semua Tuhan tidak berkehendak di pelayanannya Paulus itu. Apakah kalau Paulus mereka tidak taat sama Roh Kudus dan mereka tetap memberitakan Injil di Asia, apakah orang-orang yang di Asia itu mereka tidak diselamatkan? Tentu diselamatkan, tetapi tentu saja itu bukan yang Tuhan mau ya. Jadi penting bagi kita itu untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan ya, bukan sesuatu yang baik bagi kita, tetapi kita melakukan sesuatu itu harus sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, bukan baik bagi kita ya. Nah, di Matius 6 bukan Matius 6, jadi di Amanat Agung itu juga kan dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi Roh Kudus itu menyuruh Paulus dan Silas itu untuk memberitakan Injil, untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu itu harus sesuai yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, bukan melakukan segala sesuatu yang mereka mau. Jadi Roh Kudus itu mau Paulus dan Silas ini melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Jadi Roh Kudus ini tidak menyuruh Paulus dan Silas itu untuk memberitakan Injil di Asia ataupun di Bitinia, tetapi Roh Kudus itu mau Paulus dan Silas ini memberitakan Injilnya di Bitinia ya. Jadi penting bagi kita juga untuk kita selalu mengandalkan Roh Kudus dalam apapun yang kita lakukan ya, baik dalam pelayanan, dalam kita mungkin kita yang sudah berkeluarga ya, apa yang Tuhan mau dalam pelayanan kita, apa yang Tuhan mau dalam keluarga kita ya, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah setiap dari kita
selalu belajar dalam melakukan segala sesuatu itu selalu tanya Tuhan terlebih dahulu, apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan, apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Nah, jika apa yang kita lakukan itu tidak sesuai, mungkin itu baik bagi orang, tetapi itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa disampaikan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.